Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Begitu banyak yang hidup di semesta ini. Ada rumput, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Tapi sangat sedikit orang yang sadar akan hidup. Karena hidup itu sederhana. Hidup itu tidak rumit. Biarlah saya apa adanya. Karena ini adalah hidup saya. Karena apapun sudut pandang panjenengan tentang saya sadari betul itu. Adalah gerak dari hidup. Karena hiduplah yang mengizinkan panjenengan untuk berpikir, untuk memperhatikan diri saya. Sudah begitu banyak ribuan hadis, ribuan dalil yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Sebenarnya sudah terungkap semua. Baik itu lewat hadis, baik itu lewat dalil yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Kalau dalam sudut pandang saya, hanya satu yang jarang sekali orang, yang masih sangat jarang orang bisa menemukan itu, yaitu kesadaran. Bagi saya itulah ketika siapapun yang bisa berkesadaran, yang menemukan kesadaran, sebenarnya semuanya selesai. Ketika kita berada di dalam kesadaran dan laku kita adalah laku kesadaran, kita tinggal menikmati saja. Kita tinggal menikmati hidup.
Dan buat orang-orang yang sudah bisa menemukan hidupnya, dia tinggal menikmati. Tanpa harus komplain, tanpa harus mengeluh, bahkan tanpa harus berdoa. Waktunya ngantuk, tidur. Tapi sadari yang ngantuk itu siapa? Karena hidup tidak akan pernah tidur sedetik pun. Waktunya haus, minum. Tapi sadari siapa yang haus. Karena hidup tidak pernah haus. Saatnya pengen merokok, merokok. Tapi sadari siapa yang merokok. Karena hidup tidak membutuhkan rokok. Saatnya lapar, makan. Tapi sadari siapa yang makan. Karena hidup tidak pernah makan. Bagi saya enak, tidak rumit hidup itu. Karena saya hanya tinggal menikmati. Hanya tinggal menyadari. Bukankah ada pepatah nasihat dari orang-orang bijak bahwa tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang awam. Kalau dalam bahasa agama, tapakuru saatin khairun min ibadatin sabiyina sanatan. Ini hadis Nabi. Tafakur atau merenung ke dalam diri. Diri yang sejatinya diri. Asal usul diri. Orang-orang yang bisa merenung ke situ, itu lebih baik. Tafakur 1 menit lebih baik daripada ibadahnya orang awam 70 tahun.
Mari sama-sama kita merenung. Jangan mempersulit diri. Jangan membatasi diri. Karena Allah tidak membatasi siapapun untuk tahu jati dirinya. Begitu dekatnya Allah dengan hamba. Hadis demi hadis, dalil demi dalil sudah disampaikan oleh para guru kita. Siapapun kita, siapapun guru kita, begitu banyak pelajaran tentang itu. Tapi setelah didengar, setelah terdengar, dan hafal, dan hanya menjadi hafalan saja, tidak kita lanjutkan dengan menyadari apa yang kita hafalkan itu. Karena apa yang kita hafalkan itu adalah petunjuknya. Bukankah seluruhnya itu bersumber dari hidup? Karena hidup itu bagian dari maha hidup, yaitu Dat Maha Suci. Dan Dat Maha Suci itu begitu banyak yang memberikan merek, tergantung dari golongannya masing-masing. Dan saya lebih suka berbicara tentang logika. Ini logika saya. Dan ketika kita bicara tentang hadis dan dalil, itu hanya kelompok tertentu. Tapi ketika hadis dan dalil itu bisa kita logikakan, itu akan bisa diterima oleh siapapun yang berlogika. Apalagi kita orang yang dilahirkan di zaman Muhammad Rasulullah yang berkitabkan Al-Quran. Adakah kita yang menyadari Al-Quran itu ada 4? Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Majid, dan Al-Quranul Azim. Tapi dari keempat itu namanya, dari keempat namanya itu, yang ada kan cuma satu, yang kita lihat cuma satu, yang ada wujudnya itu cuma satu, yaitu Al-Quranul Karim.
Bagi orang-orang pelaku sadar, ternyata masih ada 3 Al-Quran yang masih misteri. Tapi bagi orang-orang tertentu, orang-orang pelaku sadar, tidak ada satupun istilah misteri. Karena orang-orang tersebut mau berjuang untuk mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Dan mencari Al-Quran yang 3 itu harus berkesadaran. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sadar akan hidupnya, bahwa hidup itu bukan milikku, bukan milik hamba. Karena hidup yang ada di dalam wujud siapapun dan di dalam wujud apapun tanpa terkecuali itu adalah dari Dat Maha Suci. Maka ketika kita sadar bahwa hidup yang ada di dalam wujud ini adalah dari Dat Maha Suci, berarti hidup itu suci. Ketika kita tahu bahwa hidup itu suci, mengapa kita masih berperilaku tidak suci? Ketika kita bisa menyadari ini, maka laku suci itu tidak hanya ada di dalam orang-orang yang berkeyakinan, yang beragama. Kalau kita sadar, di negara komunis sana, yang konon katanya tidak percaya adanya Tuhan, tapi ketika ada kebaikan di sana, itulah gerak hidup. Hanya mereka belum menyadari hal ini. Bukankah titiknya hanya ada di sadar? Bukankah masalahnya ada di sadar? Karena ketika kita hanya melihat orang kafir tapi ternyata ada kebaikan di orang yang anggap kita kafir itu. Toh inti dari kita beragama ini, intinya adalah untuk kebaikan. Dan kebaikan itu sumbernya dari hidup. Karena hidup dari Dat Maha Suci. Dan ketika kita berada di sini, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan kebaikan dengan apapun caranya, maka kita tidak akan pernah bisa mengakui bahwa itu adalah aku yang berbuat baik. Karena semuanya berserah, karena semuanya milik hidup. Ini buat para orang-orang pelaku sadar.
La haula wala quwata illa billahnya benar-benar disadari. Sudah lama sekali kita belajar dan belajar. Kalau kita selalu belajar dan belajar, kapan kita prakteknya? Bukankah di dalam satu bahasa ada dat, sifat, asma, lan af'al? Ketika kita menyadari af'alullah, iku kan penggaweane Allah. Ketika kita menyadari bahwa itu penggaweane Allah, kenapa kita harus mengakui? Bisakah kita mengakui? Siapa bilang orang pelaku sadar tidak boleh kaya? Salah. Itu tidak benar. Tapi orang-orang pelaku sadar dan orang-orang yang berkesadaran geraknya dan geriknya itu menjadi gerak dan gerik hidup yang menuntunnya di dalam nurani. Bukankah nur itu cahaya, ani itu hati, berarti cahaya hati. Dan di dalam hati itu ada 7 dimensi ke dalam, saudaraku. Dan ini dicari oleh orang-orang yang benar-benar ingin bertemu dengan hidup. Karena tidak akan kuterima ibadah siapapun, doa siapapun, ketika tidak melalui Rasulku. Itu kata Allah. Dan Rasul itu yang dimaksud hakikatnya adalah hidup, saudaraku. Hidup. Kenapa kita harus berbelit-belit? Pada hakikatnya itulah yang kita cari selama ini. Tapi sekali lagi ini tentang sudut pandang. Dan saya tidak akan dalam posisi saling menyalahkan, tidak.
Justru saya akan sangat menerima masukan apapun dari siapapun. Dan saya akan menerima apapun. Mau dikatakan saya kafir, mau saya dikatakan murtad, mau saya dikatakan apapun, silahkan panjenengan. Apa yang mau panjenengan katakan kepada saya. Karena saya menyadari panjenengan tidak akan bisa mengatakan apapun tentang saya ketika tidak diizinkan oleh hidup. Karena panjenengan masih diizinkan hidup. Maka tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan, hanya terima kasih. Hanya terima kasih. Karena saya menyadari bahwa saya ini pada hakikatnya tidak ada. Jadi kalau saya tidak ada, untuk apa saya marah? Untuk apa saya tersinggung? Berarti ketika saya tersinggung, ketika saya marah, berarti masih ada. Sayanya masih ada. Memang orang gila katanya. Memang saya gila. Saya sinting. Tapi gila saya, sinting saya kepada Dat Maha Suci, hidup. Maafkan saudaraku, ketika ada bahasa saya yang berapi-api, yang tidak berkenan di hati panjenengan. Abaikan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semesta alam. Tanpa kelompok, tanpa golongan. Terima kasih.